Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan menyucikan hati kami, menguduskan kami rindu juga Tuhan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan bersabda bagi kami semua melalui hamba-Mu, bibir mulut hamba-Mu. Mari Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami melalui firman ini ya Tuhan. Engkau berkati jemaat Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan dapat menjadi kekuatan akan pelajaran dalam setiap kehidupan kami. Engkau tutup bungkus kami di dalam ruangan ini Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan akan kehidupan kami tetap berada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman Tuhan, dan kami telah berdoa. Amin. Baik saudara, membuka Alkitabnya di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ya, sekali lagi Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ya, sebelum kita membacanya, saya mau bercerita sebentar. Waktu kami mengikuti pertandingan voli kemarin, ya mungkin teman-teman laki-laki ada yang menang, ada juga yang kalah, ya kan? Nah, tentunya dalam diri teman-teman laki-laki terkhususnya, sebelum pertandingan dimulai, keinginannya atau kerinduannya itu menang, ya kan? Nah, begitu juga dengan tim saya, ada kerinduan untuk menang. Namun yang terjadi, ya ada yang kalah. Nah, dalam pertandingan tersebut kita sama-sama akan belajar. Tentunya juga dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, tidak lepas dari pertandingan. Nah, pertandingan seperti apa di dalam kehidupan kita? Selain dari pertandingan-pertandingan yang seperti contoh yang saya katakan tadi, pertandingan voli. Nah, kita fokus pertandingan yang terus menjadi tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saatnya kita akan membaca sama-sama. Ya, slide-nya ditampilkan. Ya, sama-sama kita membacanya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Nah, dan sini sama-sama kita renungkan saudara-saudari. Ada beberapa kalimat yang saya warnai, yaitu berlomba dengan baik dan menghalang-halangi. Nah, saudara-saudara, ketika kita memahami ya dari teksnya itu, di situ berbeda ya kalau kita analisis dari terjemahan asli dengan terjemahan LAI ya.
Kata berlomba-lomba tadi itu diterjemahkan di terjemahan asli itu berlari atau ya berlari, kamu berlari dari, ya itu terjemahannya. Nah, sedangkan di terjemahan LAI itu berlomba-lomba. Nah, setelah saya pelajari kata berlomba-lomba yang diartikan dalam terjemahan LAI, ternyata maksudnya ialah dari terjemahan asli yaitu berlari itu harus kita selesaikan sama dengan terjemahan yang diberikan LAI yaitu berlomba-lomba. Tentunya lomba yang kita jalani tanpa penyelesaian itu bukan namanya lomba. Ya. Nah, demikian dalam terjemahan aslinya itu ya, dalam perlombaan itu ya tentunya kita harus berlari, dalam arti harus memiliki motivasi untuk ya harus mampu mencapai yang mewujudkan dengan cara apa ya, berlari dalam arti ya mengikutinya dengan motivasi harus mencapai tujuan. Nah, dari sini yang perlu kita pelajari, ternyata dalam kehidupan orang Kristen itu ada banyak pertandingan. Mengganggu. Nah, pertandingan seperti apa? Saudara-saudari, nah, yang saya maksud di sini adalah pertandingan tadi itu bagaimana kita bertanding melawan keinginan-keinginan daging kita. Bagaimana kita melawan dunia-dunia ini yang penuh penyesatan. Di dalam skripsi saya ada banyak saya bahas tentang tantangan orang Kristen. Dan 3 hal utama yang menjadi tantangan orang Kristen sekarang itu, yang pertama ialah bergesernya fokus utama gereja. Nah, fokus utama gereja yang kita ketahui adalah ya membangun persekutuan dengan Tuhan dan melanjutkan visi-misi Tuhan. Ya. Kemudian tantangan kedua ialah fokus kehidupan orang Kristen itu sudah banyak menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya tidak lepas pernah kita jatuh dalam tindakan seperti itu. Kemudian tantangan yang ketiga ialah fokusnya diri kita atau motivasi kita terhadap Tuhan. Fokus kita yaitu mencari kerajaan Allah. Nah, seringkali saya sendiri mungkin ya, dan juga saudari tidak terlepas juga, oleh karena keinginan kita, seringkali kita jatuh dalam dosa. Mungkin saudara-saudari banyak melihat berita ya, banyak orang-orang kalangan kita atau kalangan orang Kristen yang mungkin jatuh dalam dosa, seperti apa, dengan korupsi dan berbagai hal lainnya. Kemudian saudara-saudari, tema kita yang akan kita sama-sama renungkan pada saat ini, perlombaan dalam Tuhan. Ya. Nah, ketika seseorang diselamatkan, maka hidupnya masuk dalam sebuah perlombaan kasih karunia di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudari tadi telah menyaksikan cinta kasih Tuhan menghadapi berbagai tantangan. Nah, tetapi bagaimana saudari meresponnya, bahkan menanggapinya itu merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, untuk itu kita ketahui bahwa ulat ketika ia mau mencari makanan, tentunya mereka berlomba-lomba mencari daun hingga sampai wujudnya seperti itu. Demikian juga kupu-kupu.
Ya, ketika mereka berada dalam kumpulan atau kelompok kupu-kupu, ya mereka berlomba-lomba mencari tempat untuk beristirahat. Nah, apa sih kaitannya dalam kehidupan kita, dan seperti apa perlombaan itu yang harus kita sadari dan perlu kita untuk lakukan dalam kehidupan kita? Pertama, perlombaan mengikuti kebenaran. Nah, tadi saya katakan kenapa sekarang itu banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa, korupsi, menggelapkan uang dan segala macam. Ya karena itu, karena kita kalah dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena keinginan ya diri kita. Nah, kedua, perlombaan yang kita ikuti ialah melakukan kebenaran. Nah, selain dari mengikuti, ya kita harus juga mampu melakukan. Ya. Tanpa melakukan semuanya yang kita sampaikan, contohnya semua yang saya khotbahkan ini, yang saya sampaikan kepada saudara, tentunya itu sia-sia. Yang ketiga ialah hidup dalam kebenaran. Walaupun kita sudah melakukan, tapi kalau cuma satu kali saja tanpa kita hidupi, itu juga sia-sia. Nah, hidup dalam panggilan Tuhan. Saudara, banyak yang sudah menyaksikan bahwa saudara telah dipanggil Tuhan, ya, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Ya, mari sama-sama kita mengikuti perlombaan itu, karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa betapa singkatnya hidup ini jika dibandingkan dengan kekekalan. Ya, betapa singkatnya hidup ini jika dibandingkan dengan kekekalan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, ketika kita hanya memikirkan kebutuhan kita atau keinginan diri kita, ya mungkin gampang caranya. Ya, seperti yang banyak kita temukan kasus-kasus, yaitu ya menjadi pemburu bayaran, ya, mencuri, itu mudah dan cepat mendapatkan contohnya uang ataupun barang-barang lainnya. Namun mencari keselamatan ini memang Tuhan sudah anugerahkan, tapi tentu harus ada usaha kita untuk mengerjakannya itu. Nah, makanya saya katakan betapa singkatnya hidup ini jika dibandingkan kekekalan. Tanpa kita mengikuti perlombaan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, saudara, saya pastikan kita di hadapan Tuhan itu tidak ada gunanya. Maka dari itu, ya seperti saya itu foto saya, yang ketika mengikuti perlombaannya, kita harus tahu bagaimana sikap dan cara memenangkan perlombaan itu tersebut. Caranya ialah di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dan pemimpin tadi itu, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saudara, ini ada yang kalimat mengatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalimat ini banyak ditafsirkan yang diartikan sebagai keinginan-keinginan kita, ya. Keinginan kita ini sering sekali banyak memperhambakan diri kita, atau banyak jadi beban pikiran dan seluruh tubuh kita ini, ya. Tanpa saya katakan seperti ini, mungkin saudara-saudari juga menyadari, ya. Seperti salah satu contoh, ketika kita tidak ada sabun mandi, ya, kita bingung
Ya, mungkin bisa kita pinjam dengan orang lain, tapi ya kita ada rasa-rasa tidak nyaman. Nah, demikian yang dikatakan oleh di dalam Galatia ini, yaitu jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Nah, selanjutnya cara kita tadi yang untuk meraih kemenangan tersebut yaitu melepaskan hukum perhambaan. Melepaskan hukum perhambaan yang saya maksud di sini adalah memang orang-orang Kristen tidak lepas dari beban. Namun, apakah beban tersebut harus kita jadikan beban pikiran kita? Firman Tuhan telah terus mengingatkan kita bahwa ya kita datang kepada Tuhan, ya. Setiap orang yang letih lesu ya tentunya datang kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Namun mampukah kita melakukan seperti itu? Mampukah kita mengikuti hal tersebut? Nah, demikian juga ini. Mampukah kita melepaskan hukum perhambaan itu? Kemudian saudari, singkirkan semua penghalang yang menghalangi kebebasan dalam pertumbuhan rohani. Apa itu yang harus kita singkirkan? Ya tentunya tidak lepas dari keinginan-keinginan kita. Seperti contoh yang terus diingatkan kita di tempat ini ya, main HP ya, main HP pada saat ibadah. Nah, itu juga kalau saya pahami itu benar. Karena ya ketika kita memainkan HP kita tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemberitaan itu di depan ini. Nah, selanjutnya Galatia pasal 5 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyenangkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya. Dalam arti ini, Paulus mengingatkan mereka pada saat itu. Mereka ini yang saya maksud adalah mereka yang patut mengikuti hukum Taurat, namun kehidupan mereka itu tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, makanya Paulus di sini mengatakan bahwa jika kamu menyenangkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, tentu kita sudah mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi mereka pada saat itu. Oleh karena ya seakan-akan mereka sudah menganggap hidup mereka ini tidak berdosa lagi karena sudah melakukan hukum Taurat. Nah, di sini kita belajar saudara-saudari. Galatia pasal 5 ayat 3 mengatakan, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyatakan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, wajib melakukan seluruh hukum Taurat ini dalam arti ya tidak lepas dari maksud visi misinya Tuhan. Ya, tanpa kita melakukan hukum Taurat ini dengan maksud visi misinya Tuhan itu, ya semuanya sia-sia. Nah, ayat yang keempat juga mengatakan, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, beberapa ayat ini ketika kita pelajari sama-sama kadang-kadang tidak sinkron. Ya. Namun apa maksudnya? Nah, ayat 5 mengatakan di sini, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu apa? Ayat 6 mengatakan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, demikian juga kita ketika kita menghadap perlombaan dalam kehidupan kita ini,
berlomba mencari kebenaran, ya. Kebenaran tersebut hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu ya, hanya iman yang bekerja oleh kasih, ya. Oleh kasih selanjutnya, ya, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Nah, di nats ini Paulus mengingatkan orang-orang pada saat itu ternyata mereka hidup memang baik, ya. Dan kita sendiri juga di sini mungkin hidupnya ya layak lah, kita katakan seperti itu. Namun ini siapakah yang menghalangi kamu? Tadi saya sudah garis ke bawah ya, atau warna kuning menghalangi kamu. Yang dimaksud di sini Paulus ialah banyak ajaran-ajaran sesat, ya. Namun orang-orang pada saat itu tidak memahami, ya. Ayat yang ke-8, ajakan untuk menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Nah, ajakan yang dimaksud di sini ya, ajaran sesat yang tadi yang saya katakan. Nah, ayat 9 di sini sedikit lagi sudah menghampirkan seluruh adonan. Kemudian dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Oleh karena itu, jadilah hamba Tuhan yang mampu menyampaikan firman Tuhan yang benar dan mampu juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayat 11. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi, ya. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya, ya. Paulus mengatakan seperti itu. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika saya memahami teks ini, saya membandingkan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21. Di situ Yesus mengatakan, percaya kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ada yang tahu siapa perempuan ini? Yang menyembah itu? Siapa? Samaria. Nah, maksudnya ialah ayatnya ada di ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, ketika kita melihat dari kisah perempuan Samaria tersebut, Yesus telah memberikan pelajaran bagi kita di sini, yaitu perempuan Samaria ini memiliki kerinduan, ya, mau mengenal siapa Allah yang benar. Sehingga di ayat 24 ini menyatakan bahwa, ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudari, mungkin kita bisa hadir dalam persekutuan, dalam ibadah seperti ini. Namun sering sekali kita tidak menyembah Tuhan dengan benar. Sering sekali diri saya juga seperti itu. Kadang oleh karena mood tidak mendukung, ya. Kadang juga oleh karena pikiran, itu juga mengganggu kita. Namun yang Tuhan Yesus kita harapkan ialah, ya, menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam arti ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran ini seperti apa? Ya, kita sungguh-sungguh
kita harus sucikan dulu hati kita dalam arti meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya, ya mungkin kita tidak bisa lepas dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, namun marilah kita sama-sama belajar. Ya, mau lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi singkirkan semua penghalang yang menghalangi kebebasan dalam pertumbuhan rohani Anda. Di Romawi juga pasal 2 ayat 15 mengatakan, tangkaplah bagi kami rupa-rupa itu, rupa-rupa yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya. Nah, kedua, yaitu hidup menurut daging atau roh. Tentukan pilihan. Kalau kita hidup menurut daging atau roh, kita hidup di dalam daging, ya dosa akan menghampiri kita. Sedangkan dosa adalah pemisah antara Allah dan manusia. Apakah kita mau seperti itu? Kedua, dosa adalah penghalang berkat bagi umat manusia. Berkat apa? Itu bisa berkat jasmani dan berkat kekal, ya, seperti itu ya. Kemudian, bahkan dosa adalah sumber masalah manusia. Sumber masalah manusia. Tapi bukan berarti ketika kita ada masalah sekarang itu dosa, bukan. Namun harus kita juga introspeksi diri. Apakah itu juga berkaitan dengan dosa? Kalau iya, ya segera bertobat seperti itu. Nah, saudara, Galatia pasal 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Di dalam Yesus selalu ada langkah pasti menuju kemenangan atas dosa. Namun tidak lepas dari percobaan. Saudara, mampukah kita mengikuti Yesus dengan menenggalkan keinginan daging kita? Mari sama-sama kita introspeksi diri, saudara. Galatia pasal 5 ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, selanjutnya ayat 18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dalam arti, ya kita harus memberikan diri kita, harus dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan kita. Ya. Tanpa kehidupan kita berikan kepada Tuhan untuk dipimpin, ya, yakin dan percaya, setiap detik, setiap hari kita pasti jatuh dalam dosa. Dosa seperti apa ya? Amarah kita tidak bisa terkontrol, dan juga ya hubungan kita dengan sesama kita mungkin tidak bisa bagus, tidak bisa baik. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemudian penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Maka dikatakan kedengkian, kemabukkan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari, mari sama-sama kita terus merenungkan setiap hari firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang terus mengingatkan kita sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya. Dan juga ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, untuk
meraih perlombaan atau kemenangan di dalam Tuhan, ya perlu kita menghidupkan ya baru yang tertulis dalam firman Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, seperti yang saya katakan itu, ketika kita memberikan diri kita untuk dipimpin Tuhan, semua dikendalikan oleh Tuhan. Baik itu keinginan kita, ya, maka dikatakan di sini hawa nafsu, semua dikendalikan oleh Tuhan. Ayat ke-25 juga mengatakan jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya, kita hidup oleh Roh, kita harus juga dipimpin oleh Roh. Nah, kesimpulannya ialah seperti Yesus sudah menang, demikianlah juga saya atau saudari harus menang. Menang dalam hal apa? Perlombaan di dalam dunia ini. Perlombaan menghadapi tantangan dunia atau zaman, perlombaan menghadapi sesama kita yang terus menguji iman kita dalam hal pertengkar, ya, perbedaan pemikiran, dan juga kita harus menang melawan keinginan daging kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan meraih kemenangan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kemudian Ibrani pasal 12 ayat 4 mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya. Jadi ketika kita hidup di dalam pergumulan itu, kita tidak seperti yang Tuhan Yesus alami. Maka berbahagialah kita yang Tuhan Yesus telah selamatkan, ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita hidupi firman Tuhan setiap hari, supaya apa? Supaya kehidupan kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran. Ya. Ketika saudara-saudari mendengarkan firman Tuhan, ya, mari sama kita mengikuti, melakukan, menghidupinya, bahkan kita mampu juga menyampaikannya dengan baik terhadap sesama kita. Untuk apa? Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudari bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus memberikan pemahaman dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami ya Tuhan yang Tuhan telah panggil menjadi hamba-hamba-Mu, baik itu yang Tuhan percayakan nantinya kami menjadi hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, seorang gembala dan juga seorang guru ya Tuhan. Mari mampukan kami ya Tuhan dalam melakukannya, terlebih lebih dalam menyampaikannya pada sesama kami. Biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan nama ya Tuhan. Bila setiap kami Tuhan Yesus anak-anak di tempat ini, mari mampukan kami. Tetapi ya Tuhan, kami mohon ampun bila dalam panjang hidup kami selalu mencuri kemuliaan Tuhan, bahkan kami jatuh di dalam dosa. Untuk itu Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, perbaharilah kami ya Tuhan. Di dalam waktu kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari kita menerima berkat